Saya Siva Umaira. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengujian hipotesis dengan sampel besar. Jadi pengujian hipotesis dengan sampel besar merupakan metode statistik yang digunakan untuk menguji parameter populasi seperti rata-rata atau mu atau proporsi atau P. Dengan memanfaatkan data dari sampel berukuran besar yang lebih dari 30. Nah, pada dasarnya dengan besar ukuran sampel, semakin baik hasil analisis dalam menggambarkan kondisi populasi sebenarnya. Nah, dalam pengujian ini, analisisnya biasanya menggunakan distribusi normal atau Z, karena data dari sampel besar dianggap sudah mendekati distribusi normal. Nah, prosedur pengujiannya bergantung pada ukuran populasi, ukuran sampel, serta jenis parameter yang diuji. Baik, di sini saya akan melanjutkan tujuan pengujian hipotesis dengan sampel besar. Jadi tujuan utamanya itu ujian hipotesis ini adalah untuk mengetahui apakah hasil yang diperoleh dari sampel ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan nilai parameter populasi yang dihipotesiskan. Jadi dengan kata lain, metode ini membantu peneliti menentukan apakah perbedaan yang muncul terjadi karena faktor kebetulan atau memang mencerminkan perbedaan nyata dalam populasi. Pengujian parameter rata-rata atau mu populasi. Jadi pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah rata-rata populasi atau mu ini sama dengan nilai tertentu atau mu 0, atau rata-rata populasi mu ini tidak sama dengan nilai tertentu mu 0, yaitu hipotesisnya dengan sebagai berikut ini. Di hipotesis 0 merupakan hipotesis sama dengan hipotesis 0, dan hipotesis 1 merupakan hipotesis tidak sama dengan hipotesis 0. Jika simpangan baku populasi diketahui. Nah, bila simpangan baku sigma X dari populasi itu diketahui dan juga sampel yang dipakai adalah sebanyak N, maka uji statis yang dipakai sebagai berikut ini. Rumusnya yaitu ZH sama dengan X bar dikurang mu 0 dibagi sigma X bar, di mana X bar ini sama dengan sigma X dibagi akar N. Nah, rumus ini digunakan bila populasinya tidak terbatas. Lalu ada juga rumusnya. Rumus selanjutnya yaitu sigma X bar sama dengan sigma X dibagi akar N dikali akar N besar dikurang N kecil, lalu dibagi N besar dikurang 1. Nah, rumus ini digunakan bila populasinya terbatas. Jika simpangan baku populasinya tidak diketahui, maka rumus yang digunakannya sebagai berikut. ZH sama dengan X bar dikurang mu 0
dibagi S dikali akar N. Berikut arti dari lambang-lambang yang ada pada rumus tadi. Jadi Z tadi ini untuk mengetahui nilai Z-nya. Nah, mu-nya ini rata-rata hitung populasi. Nah, X bar-nya ini rata-rata hitung sampel. Sigma-nya ini simpangan baku populasi. Sedang terakhir yaitu S-nya ini simpangan baku sampel. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian parameter proporsi P populasi. Nah, pengujian proporsi ini digunakan untuk mengetahui apakah proporsi dalam sampel P-topi berbeda secara signifikan dari proporsi populasi atau P0. Nah, rumus yang digunakan ini adalah P bar sama dengan X dibagi N. Nah, uji ini membantu peneliti menentukan apakah perbedaan antara P-topi dan P bar ini P0 ini bersifat kebetulan atau menunjukkan perbedaan nyata dalam suatu populasi. Nah, bentuk hipotesisnya ini ada bentuk hipotesis dua arah. Nah, H0 merupakan P sama dengan P0, H1 merupakan P tidak sama dengan P0. Nah, uji satu arah di sebelah kanan. H0 merupakan P sama dengan P0. H1 merupakan P lebih dari P0. Uji satu arah di sebelah kiri. Nah, H0 merupakan P sama dengan P0. H1 merupakan P kurang dari P0. Nah, uji yang biasanya dipakai yaitu ZH sama dengan P-topi dikurang P0 lalu dibagi sigma P-topi. Nah, di mana sigma P-topi ini sama dengan akar P0 kurung buka 1 dikurang P0 lalu dibagi N. Nah, rumus ini digunakan bila populasinya tidak terbatas. Nah, lalu sini ada rumus lagi yaitu sigma P-topi sama dengan akar P0 kurung buka 1 dikurang P0 kurung tutup lalu dibagi N. Lalu dikali akar N besar dikurang N kecil lalu dibagi N besar dikurang 1. Nah, rumus ini digunakan bila populasinya terbatas. Nah, keterangannya yaitu ZH. ZH ini nilai uji statistik. P-nya, P-topinya ini proporsi sampel. Nah, P0 ini proporsi populasi yang dihipotesiskan. Sigma P-topi yaitu simpangan baku proporsi sampel. N kecilnya ini ukuran sampel, N besarnya ini ukuran populasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Fatir Saputra dari kelompok 3. Saya ingin menjelaskan tentang uji hipotesis dengan sampel besar. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang pengujian parameter beda dua rata-rata U1 sampai U2 dari populasi. Apabila mempunyai populasi berdistribusi normal, masing-masing mempunyai rata-rata U1 dan U2 dengan simpangan baku O1 dan O2. Pada populasi pertama diambil sampel acak sebanyak N1 dan perhitungannya diperoleh rata-rata satu simpangan baku S1. Begitu juga dengan populasi kedua
diambil sampel acak sebanyak N2 dan perhitungannya sama kayak A1, diperoleh rata-rata 2 dan simpangan bakunya itu S2. Sampai pertama dan kedua merupakan saling bebas apabila simpangan baku dua populasi diketahui misi O1 dan O2, maka pengujian untuk hipotesis parameter beda dua rata-rata U1 dan U2 dari populasi. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya-tanya kan, kayak gimana kayak Ho1 itu apa, Ho2 itu apa. Nah, saya mungkin akan jelaskan sedikit ya. Misalkan uji dua arah satu arah, apa sih bedanya? Misalkan uji dua arah tuh kita pakai rumus HO, terus HO sama dengan U1 sama dengan U2. Terus ada juga U1 sama dengan U2. Terus ada juga H1 U1 sama dari U2. Terus ada juga U1 lebih kecil dari U2. Sedangkan uji satu arah itu cuma dari dua, yaitu HO U1 sama dengan U2. H1 U1 lebih dari U2. Kalau kan tadi tuh kalau yang dua arah itu dia U1 nya lebih kurang dari U2. Sedangkan uji satu arah itu U1 nya lebih dari. Menjelaskan tentang pengujian parameter dua arah proporsi dari dua populasi. Apabila terdapat dua populasi dengan populasi pertama terdiri dari unsur X1 dengan proporsi P1 sama dengan, dan populasi kedua terdiri dari unsur X2 dengan proporsi P2 sama dengan, pada populasi pertama diambil sampel secara acak N1 yang terdiri X1 dengan proporsi 1 sama dengan populasi kedua diambil sampel acak terdiri dari N2 yang terdiri X2 dengan proporsi 2 sama dengan, sehingga pengujian hipotesis untuk parameter beda dua proporsi P1 sampai P2 yaitu, misalkan kita pakai uji dua arah itu tuh H1 P1 sama dengan P2, sedangkan H1 P1 sama dari P2. Kalau uji satu arah HO P1 sama dengan P2, H1 nya itu P1 lebih dari P2. Uji satu arahnya ada juga HO P1 sama dengan P2 dan H1 P1 lebih kecil dari P2. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ada contoh soal di mana pada dua daerah yang berbatasan akan dilakukan survei, yaitu daerah A dan B, untuk mengetahui pendapat dari masyarakatnya. Apakah pembangunan pabrik deterjen pada dua daerah tersebut bisa diteruskan atau tidak? Untuk mengetahui apakah ada perbedaan proporsi warga yang setuju, maka dilakukan survei pengambilan data. Dari 200 warga di daerah A, ternyata 120 warganya menyetujui rencana tersebut. Dan dari 500 warga di daerah B, ternyata 250 warga menyetujui rencana tersebut. Maka kita harus membuktikan apakah proporsi warga yang setuju di daerah A lebih besar dari proporsi di daerah B, maka kita akan menggunakan tingkat signifikansi 1%. Misalkan P1 itu sama dengan proporsi sesungguhnya warga daerah A yang setuju dengan rencana tersebut. Sedangkan P2 sama dengan proporsi sesungguhnya warga daerah B yang setuju dengan rencana tersebut. Sampel di daerah A kita ibaratkan N1 yaitu sama dengan 200, X1 nya yaitu 120 dan P bar 1 nya sama dengan 120 dibagi 200, maka hasilnya 0,6. Sampel di daerah B, N-nya itu N2 nya itu adalah 500, X2 nya itu 250 dan P bar 2 nya itu adalah 250 dibagi 500, maka hasilnya 0,5. Hipotesis H0 dibagi μ1 sama dengan μ2 dan H1 yaitu dibagi
dibagi P1 lebih besar dari P2. Tingkat signifikansi A sama dengan 1%, maka untuk uji satu arah didapatkan nilai kritis Z0,01 sama dengan 2,326. Hasil dari Z tabel itu adalah 2,326. Lalu P bar sama dengan N1 ditambah N2 populasi dibagi N1 ditambah N2, maka hasilnya adalah 120 ditambah 250 dibagi 200 ditambah 500, hasilnya adalah 0,53. Kemudian Q bar sama dengan 1 dikurang P bar sama dengan 1 dikurang 0,53 sama dengan 0,47. Sigma P bar 1 dikurang P bar 2 sama dengan akar P bar dikali Q bar dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2 sama dengan akar dalam kurung 0,53 dikali dalam kurung 0,17 dikali dalam kurung 1 per 200 ditambah 1 per 500, hasilnya adalah 0,04. Populasi dianggap tidak terbatas. Uji statistik yang digunakan yaitu adalah tabel ZH sama dengan dalam kurung P bar 1 dikurang P bar 2 dikurang P1 dikurang P2 dibagi sigma P bar 1 dikurang P bar 2 sama dengan dalam kurung 0,6 dikurang 0,5 dikurang 0 per 0,04 sama dengan 2,5 dengan P1 dikurang P2 sama dengan 0 karena proporsi masing-masing populasi tidak diketahui. Kesimpulannya, H0 ditolak karena nilai ZH sama dengan 2,5 yaitu lebih besar dari 2,326 dari tabel Z0,01. Artinya bahwa proporsi warga di daerah A yang setuju pembangunan pabrik lebih besar dibandingkan warga daerah B yang menyetujui rencana pembangunan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang kedua, yaitu soalnya suatu populasi berupa seluruh plat baja yang diproduksi oleh suatu perusahaan memiliki rata-rata panjang 80 cm dan simpelan bakunya itu cm. Nah, sesudah berselang 3 waktu, teknisi meragukan hipotesis mengenai rata-rata panjang plat baja tersebut. Nah, guna meyakinkan keabsahan hipotesis itu, diambil suatu sampel acak sejumlah 100 unit plat baja dari populasi tersebut dan diperoleh hasil perhitungan rata-rata panjang plat baja adalah 83 cm dan standar deviasinya tetap yaitu 7 cm. Apakah ada alasan untuk meragukan bahwa rata-rata panjang plat baja yang dihasilkan perusahaan itu sama dengan 80 cm pada tingkat signifikan 5%? Baik, di sini diketahui mu nolnya atau rata-rata populasinya yaitu 80 cm dan sigma atau simpangan baku populasinya yaitu 7 cm. X barnya atau rata-rata sampel yaitu 83 cm dan jumlah sampelnya ya. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan pengujian hipotesis adalah prosedur statis untuk menentukan apakah suatu dugaan tentang parameter populasi seperti rata-rata atau proporsi ini dapat diterima atau ditolak berdasarkan data sampel. Pengujian ini menggunakan uji Z untuk sampel besar. Keputusan diambil berdasarkan nilai statis uji dan tingkat signifikan atau alfanya. Nah, pengujian ini membantu membedakan apakah perbedaan yang muncul ini bersifat signifikan atau hanya terjadi
atau hanya terjadi karena kebetulan. Nah, sekian video dari kelompok 3. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.